Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Setiawan Novianto Marpaung, Prodi PJJ Manajemen dari kelas FMJ 505 untuk matkul akuntansi biaya. Saya ingin menjelaskan lembar jawaban ujian akhir semester saya. Nah, berhubung NIM saya genap, saya mendapatkan soal yang untuk NIM genap, yaitu terkait uh, PT Agro Sejahtera Nusantara adalah perusahaan pengolahan kelapa sawit. Dalam satu proses produksi, perusahaan menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit mentah atau CPO, inti sawit atau kernel, serta produk sampingan berupa serat sawit. Biaya produksi bersama atau joint cost yang terjadi hingga titik pisah atau split off point selama satu periode adalah 900 juta. Jadi inti utama dari soalnya ini itu untuk menjelaskan terkait joint cost di akuntansi biaya. Oke, untuk pertanyaannya langsung saja. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Yang kedua, jelaskan konsep biaya bersama atau joint cost dan mengapa biaya tersebut perlu dialokasikan. Yang ketiga, alokasikan biaya bersama ke produk CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Yang keempat, jelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan atau serat sawit dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Yang terakhir, analisis manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, penetapan harga, dan evaluasi profitabilitas. Oke, yang pertama kita jawab saja langsung. Produk bersama atau joint products adalah dua produk atau lebih yang dihasilkan secara simultan dari suatu proses atau melalui serangkaian proses tertentu, yang mana masing-masing produk memiliki nilai penjualan yang relatif besar atau berarti. Nah, jadi itu ciri-cirinya. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi. Lalu nilai penjualan relatif besar dibandingkan dengan produk-produk sampingan. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas besar, seringkali memerlukan pengelolaan lebih lanjut, dan salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Nah, itu untuk produk bersama. Produk sampingan atau by-products itu adalah produk-produk yang memiliki nilai penjualan yang relatif tidak berarti atau kecil yang dihasilkan dari proses produksi bersama. Jadi itu kayak sisa-sisanya, tapi masih memiliki nilai jual walaupun kecil. Nah, ciri-cirinya itu dihasilkan bersama dengan produk utama dalam satu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. Nilai penjualan relatif kecil atau tidak berarti dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit karena memerlukan pengolahan lebih lanjut. Nah, produk ini tidak akan dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Nah, jadi intinya itu yang produk utama tujuan kita buat joint cost, tujuan kita produksi dari pabriknya. Nah, sementara produk sampingan itu hasil dari produksi kita tapi bukan tujuan utamanya. Nah, hasil sampingannya aja lah. Kayak sisa-sisa, scrap, ya ampas-ampasnya yang masih memiliki nilai. Oke, lanjut. Terus soal nomor 2. Biaya bersama adalah biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau tidak bisa. Joint cost perlu dialokasikan karena biaya bersama terjadi sebelum produk dapat dipisahkan sehingga tidak bisa ditelusuri secara langsung ke masing-masing produk. Maka, alokasi diperlukan agar perusahaan dapat menentukan harga pokok per produk untuk penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan dalam laporan keuangan. Majikan mengukur profitabilitas per produk secara lebih informatif, menjadikan dasar bagi penetapan harga dan negosiasi ketika pendekatan berbasis biaya dibutuhkan, serta mendukung evaluasi kinerja dan pengendalian biaya dan membandingkan biaya atau produk dan antar periode secara konsisten. Nah, itu tujuannya joint cost. Oke, lanjut saja alokasi joint cost. Nomor 3, alokasi joint cost ke CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Nah, untuk nilai jual relatif ini itu sebenarnya simple sih. Nah, pertama kita cari dulu nilai pasar relatifnya berapa. Nah, itu kan dari total nilai pasarnya, kita cari tahu dulu total nilai pasarnya berapa. Nah, ini didapatkan dari jumlah produksi ton dikalikan harga jual per unit, itu sesuai ada di soalnya tadi. Nah, ini jumlah produksi berapa, harga jual per unit berapa. Oke, kita kembali ke bawah, kita perbesar agar lebih jelas dilihat ya. Oke. Nah, untuk CPO 600 kali 10 juta dapatnya 6 miliar. Nah, untuk kernel 300 kali 7 juta dapatnya 2 miliar 100 juta. Nah, total nilai pasarnya itu kita jumlahkan menjadi 8 miliar 100 juta. Nah, itu
Lalu kita cari nilai pasar relatifnya. Nah, 6 jutanya itu berapa persen dari 6 miliarnya itu berapa persen dari 8 miliar 100 jutanya, 2 miliar 100 jutanya itu berapa persen dari 8 miliar 100 jutanya. Nah, inilah yang untuk CPO dia 74% dan kernel 26%. Nah, lalu kita alokasikan biaya bersama dari yang 900 juta disesuai soal tadi. Nah, 74% dari 900 juta itu ada 666 juta sekian. Yang untuk kernelnya 233 juta sekian. Nah, ini dia. Oke, nah untuk kalau kita hitung nilai HPP per tonnya itu berapa, kita bagikan saja 666 jutanya dibagi 666 jutanya dibagikan 600 dapatnya 1.111.000 sekian. Untuk kernelnya 233 juta. Ini 667 ada tipu ini. Maaf ya. Oke. Ini juga sama ini harusnya 666 juta. Oke. Nah, untuk kernelnya 233 juta dibagikan 300 ton dapatnya 777.000. Nah, itu udah alokasi joint cost CPU. Kenapa tadi ada produk serat sawit tidak dihitungkan dalam joint cost? Karena serat sawit itu produk sampingan. Nah, dia itu bukan tujuan utama dari joint cost, bukan tujuan utama dari alokasi biayanya itu. Jadi tidak mungkin kita mengalokasikan biaya untuk produk yang bukan tujuan utamanya. Tuh, untuk produk scrap ngapain gitu kan? Nggak penting. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Terdapat dua perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan. Nah, untuk produk sampingan serat sawit tadi itu dari perlakuan akuntansinya bisa menjadi untuk mengurangi biaya produksi utama. Nah, pendapatan dari penjual produk sampingan digunakan untuk mengurangi total joint cost sehingga HPP produk utama menjadi lebih rendah. Tuh. Jadi dari sisa mana tadi serat sawitnya ini 200 ton yang harga jual per unitnya 1.500.000 itu, keuntungannya bisa digunakan untuk menambahkan alokasi biayanya sehingga alokasi biayanya itu lebih rendah. Sehingga HPP produk utama menjadi lebih rendah. Atau mencatat pendapatan produk sampingan sebagai pemasukan lainnya. Nah, serat sawit diperlakukan sebagai pendapatan lain, tidak mengurangi HPP tapi menambah laba. Jadi di laporan keuangannya itu serat sawit itu sebagai penjualan, serat sawit for sale, serat sawit for penjualan di akuntansinya itu langsung gitu. Oke, yang terakhir soal nomor 5, analisis manfaat informasi harga produk-produk bersama. Oke, informasi HPP produk bersama bermanfaat bagi manajemen karena membantu memahami biaya yang melekat pada tiap produk untuk mendukung penetapan harga, analisis profitabilitas, dan pengendalian biaya. Dengan mengetahui seberapa besar biaya dialokasikan ke setiap produk, manajemen dapat mengevaluasi apakah suatu produk memberikan margin yang memadai, menilai efisiensi proses produksi dari periode ke periode, dan mengambil keputusan terkait bauran produk, terutama ketika kapasitasnya terbatas. Informasi ini juga penting untuk penyusunan anggaran biaya, analisis varians, serta penilaian persediaan dalam pelaporan keuangan, sehingga manajemen mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kinerja operasi dan dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan profit dan efisiensi perusahaan. Nah, jadi paling utamanya itu kenapa informasi HPP itu sangat bermanfaat, yaitu dapat kita lihat langsung bagaimana proses produksinya dari join analisis ini, dapat kita bagikan langsung ke produk-produk yang ingin dihasilkan. Nah, mungkin sekian presentasi jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.